Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musoyo Anggara. Saya dari kelas 12 IPA 5. Saya di sini akan mempresentasikan tugas sejarah. Materinya adalah dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan diproklamasi, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Meskipun telah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak lantas bebas dari berbagai permasalahan. Memasuki masa kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi masalah baru, mulai dari keinginan Belanda menegakkan kembali kekuasaannya kembali di Indonesia hingga ketidakstabilan politik. Sini ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia di awal masa kemerdekaannya adalah sistem presidensial. Sistem pemerintah ini sesuai dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kedudukan menteri adalah sebagai pembantu presiden. Menteri merupakan pembantu presiden pemerintah yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri bertanggung jawab kepada presiden. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemerintahan Indonesia dibentuklah departemen dan kementerian. Seharusnya pembentukan kementerian diserahkan pada presiden, tetapi untuk negara Indonesia yang baru merdeka ini membentuk departemen dan susunan kementerian negara diserahkan pada panitia kecil. Ahmad Subarjo, Sutarjo, Karto Hadikusumo, Kasman Sindibjo. Akhirnya berdasarkan sidang PKI tanggal 19 Agustus 1945, pada 12 September 1946 dibentuklah Kabinet Presidensial Kabinet RI 1 dengan 12 departemen dengan 4 menteri negara. Sementara itu, untuk melengkapi dengan 2 daerah istimewa di masing-masing wilayah, mempunyai gubernur yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan mengambil keputusan di daerah itu. Ini ada Kabinet masa demokrasi liberal. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti dapat dilihat pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berikut ini. Kabinet Nasir, September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet Sukiman, April 1951 sampai Februari 1952. Kabinet Ali, 1 Juli 1953 sampai Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harapan, Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kabinet Ali Sumarmijo, Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet Juanda, Maret 1957 sampai Juli 1959. Ini selanjutnya ada hubungan pusat dan daerah. Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat penyebab ketidakpuasan pemerintahan daerah karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet. Daerah mendapat perhatian didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatitisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai pemberontak, pemberontakan Andi Agis, MRS, PRRI, dan Permesta. Ini ada sistem kepartaian. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Berbeda dengan sistem kepartaian yang tidak diatur secara tegas oleh konstitusi. UUD 1945 secara tegas dan rinci mengatur sistem pemerintahan yang mengacu pada sistem presidensial. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum pemilu sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud karena usaha kabinet pada waktu relatif singkat. Persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi.
Pemilu 1 Indonesia akhirnya dilaksanakan pada Kabinet Burhanuddin Harapan. Pemilu 1 yang diselenggarakan pada tahun 1995 dilaksanakan 2 kali, yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen, tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Dewan Konstituante, Dewan Pembentukan Undang-Undang Dasar. Kegagalan konstituante menyusun undang-undang. Penyebab kegagalan konstituante menyusun undang-undang terjadi perdebatan antara kaum muslim yang menginginkan Islam dijadikan sebagai dasar negara, sedangkan kaum muslim menginginkan Pancasila, sedangkan kaum muslim menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Anggota konstituante lebih condong mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan negara. Masa awal kemerdekaan pemerintah di tahun awal kemerdekaan Indonesia merupakan kombinasi sistem demokrasi liberal berganti-ganti antara demokrasi parlementer ala Eropa Barat dan sistem demokrasi presidensial ala AS. Menyelenggarakan konferensi ekonomi. Dalam menanggulangi masalah ekonomi, pemerintahan RI juga menemui tindakan yang bersifat konseptual. Usaha-usaha tersebut direlasikan oleh pemerintah pada bulan Februari 1946 dengan diselenggarakannya konferensi ekonomi Indonesia yang pertama. Adapun tujuan konferensi tersebut adalah untuk memperoleh masalah kesepakatan dan menanggulangi masalah-masalah ekonomi negara yang bersifat yang mendesak, yang antara lain masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sedang, serta masalah perkebunan. Ternyata ini ada masa demokrasi liberal. Era demokrasi liberal 1950 sampai 1959 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno pemerintahan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dan terakhir, kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal dari tahun 1949 sampai tahun 1959 terseok-seok. Ini dikarenakan politik dan perekonomian masih belum tertata dan belum stabil. Keterpurukan ekonomi pada masa itu membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan besar. Kebijakan yang dimaksud diantaranya satu gunting Syafruddin, yang kedua gerakan Banteng, yang ketiga ada nasionalisasi perusahaan asing, yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba, yang kelima ada persaingan finalisasi ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.